Salam menilai, jumpa lagi bersama saya Jong Talo dalam acara podcast menuju Musyawarah Nasional ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia tahun 2024. Dan telah hadir di studio MAPI, Bapak Rizky Novarino STMT MAPI Cert, kandidat DP nomor 5. Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat selalu Pak. Iya Pak, pertanyaan saya nih Pak, kenapa sih mau nyalon lagi? Oke. Di DP lagi? DP ya. Iya Pak. Kok tidak DPN sih? Kenapa ya? Ya mungkin simpelnya untuk DPN belum siap. Belum siap ya. Mungkin saya lebih ingin fokus ke anggota dulu. Karena sepanjang saya menjadi DP kemarin, rasanya masih banyak teman-teman yang bermasalah ya. Bermasalah, walaupun kami dari Dewan Penilai banyak sosialisasi juga dengan anggota-anggota akar-akar masalahnya, namun secara jumlah memang menurun ya, jumlah menurun, namun masih ada ya teman-teman kita yang menjadi masalah juga, walaupun setelah kami bantu sempat keluar, tapi akhirnya masuk lagi gitu. Nah, dan perkembangannya rasanya Dewan Penilai ini perlu juga menekankan bahwa kami ini tugasnya melindungi dengan dasar azas praduga tak bersalah ya. Nah ini yang mungkin yang mau kami teruskan lah gitu Pak, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ingin meneruskan yang lalu? Meneruskan yang lalu dengan ya lebih baik lagi. Oke, untuk lebih baik lagi tentunya ya, untuk masyarakat kita, Ya. masyarakat penilai dimanapun mereka berada. Ya, karena kondisi sekarang ini sepertinya kepercayaan terhadap penilai saya pribadi merasanya menurun ya. Menurun karena ya salah satunya dengan mungkin yang tadinya kepercayaan kepada penilai itu tinggi, tapi sekarang dengan adanya aturan baru tentang OJK sampai kebijakan oleh penilai internal diperluas ya. Ini saya berpendapat mungkin ada pendapat dari otoritas bahwa profesi kita ini kurang ya menurun ya kepercayaannya. Makanya diberikan kepercayaan kepada penilai lain gitu. Iya. Iya. Jadi dunia penilai itu semakin berkembang ya tentunya Berkembang ya Pak. saat ini. Pak Rizky, dari paper yang Bapak sampaikan kepada panitia pemilih dan kepada panitia Munas ya, etika profesi penilai menjaga integritas dan kepercayaan publik. Ya. Segitu tidak percayanya kah publik terhadap penilai saat ini Pak? Ya, jadi saya tuh sering introspeksi dulu ya. Kenapa sih profesi lain, contoh kita di perbankan ada notaris. Tidak ada notaris internal bank. Adanya notaris semua dari luar ya. Tapi penilai kenapa ada penilai internal bank? Apa kita kurang pinter gitu? Iya. Apa kurang jujur? Apa kurang apa gitu? Kok sampai kepercayaan itu dibagi ke yang lain gitu. Nah, kemudian ya berjalan waktu lah ya. Ya mungkin ini saya share sedikit ya. Tidak menyebutkan pribadinya ya, tidak menyebutkan pribadinya, identitasnya ya. Jadi berjalan waktu ini ada teman-teman kita yang bekerja sama dengan aparat APH ya. Itu untuk menjerumuskan teman kita yang lainnya. Nah, ini yang saya merasa integritas kita di mana ya, kok banyak teman kita yang bermasalah, kita malah senang. Ini kan menjadi seperti merasa hebat tapi menjerumuskan periuk nasi kita sendiri gitu ya. Nah, ini yang mungkin sebaiknya etika seperti itu tidak ada gitu lah, dikurangi. Oke, Pak. Kalau kita bicara soal posisi atau tugas dari
DP ya, Mhm. dalam kasus penilaian pengadaan tanah, contohnya, yang telah dilakukan oleh KJPPA. Klien menunjuk KJPPB untuk melakukan penilaian ulang untuk tujuan jual beli. Akhirnya dipakai sebagai pembenaran bahwa nilai aset klien tersebut harusnya tinggi dan merasa dihargai rendah. Dasar nilai yang dipakai sama-sama, yaitu nilai pasar. Bagaimana pandangan Anda sebagai DP apabila diminta untuk kaji ulang? Oke. Kalau selama ini memang ini masalah yang sering terjadi ya, udah klasik terjadi seperti ini. Jadi waktu lelang tentunya terjual dengan nilai yang tidak diharapkan oleh si owner-nya, debiturnya, kemudian mencoba mencari second opini tapi ke penilai lain ya dengan tujuan yang berbeda. Nah, masalah ini masuk ke dewan penilai. Nah, kami di sini menjawabnya normatif karena maksud dan tujuannya kan berbeda. Oke, nilai pasar, tapi premisnya kan beda-beda. Yang satu kondisi normal, yang satu mungkin kondisi konservatif. Misalnya di lapangan ada ya hambatan-hambatan atau yang membuat penjualan menjadi tersulit gitu kan. Nah, ini kan muncul ke postur time-nya ya. Kalau di penilaian awal jual beli normal, orang bisa KPR. Tapi kalau lelang belinya harus cash. Nah, kan orang dengan membeli harus cash ini terbatas calon pembelinya. Nah, sehingga nilai likuidasinya bisa lebih turun ketimbang yang jual beli normal sih. Karena yang jual beli normal fleksibel bisa KPR juga. Tapi yang lelang harus beli cash dulu baru diagunkan berikutnya gitu. Ini kan nilainya makin tinggi makin sulit lah. Anggota KJPP itu kan anggota MAPI, Pak. Betul. Dan dalam kasus yang tadi kami sampaikan, itu kan kedua KJPP, siapa yang akan Bapak bela? Dua-dua anggota MAPI loh, Pak. Dua-duanya ya. Nah, inilah gimana dewan penilai ini bisa membenarkan dua-duanya ya. Nah, jadi di sini kami biasanya mencari kertas kerja dari masing-masing keduanya. Ini apa sih yang membuat matriks perbedaannya? Nah, kami juga panggil gitu ya, baik online atau offline kepada KJP tersebut. Kira-kira pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat mereka menilai seperti itu. Nah, setelah itu baru kami sampaikan ke pelapor bahwa angka ini berbeda, pasti berbeda, tapi perbedaannya oke lah secara nilai pasar mungkin deviasinya nggak besar gitu kan, tapi untuk nilai likuidasi kenapa yang lelang rendah gitu kan. Nah, karena waktu exposure time udah berulang-ulang lelang nggak laku-laku, sementara yang agunan jual beli atau itu dengan kondisi ya asumsinya dijual normal bisa pembelinya KPR gitu. Sehingga ya oke dua-duanya bisa gitu ya. Iya, Pak Rizky, kalau kita bicara soal penilai kan punya KEPI, punya SPI ya. Kenapa bisa berbeda, Pak? Nilainya bisa beda-beda. Ilmunya sama. Ilmu sama. Pendidikannya kita sama-sama nih, Pak, yang ditempuh. Tapi kok bisa nilainya berbeda gitu? Oke, kalau itu mungkin kita ngelihat proses ya. Prosesnya. Pertama, maksud dan tujuannya dulu nih, sama nggak? Oh sama atau beda? Oh kalau sama, kemudian data-data yang didapat, gitu ya. Kan pengumpulan datanya seperti apa? Yang satu mungkin data ya biasanya sih klasiknya data pembanding ya. Data pembandingnya berbeda. Dulu si penilai A menemukan data ini, si penilai B tidak menemukan. Biasanya sih dari start data pembanding udah berbeda. Tapi setelah di kelanjutannya biasanya adjustment juga beda juga gitu ya. Nah, ada yang plus 10, minus 10, ya ada yang 5%, ada yang 10% gitu. Tapi walaupun berbeda, kadang-kadang sih masih dalam radius yang deviasi yang masih dianggap normal juga sih. Jadi selama semuanya prosesnya benar, rasanya pun kalau berbeda itu masih dapat kita toleransi lah. Oke. Kecuali memang ada indikasi yang tidak baik. Baik, Pak Rizky sebagai incumbent
Mungkin ada closing statement yang disampaikan kepada masyarakat penilai untuk Bapak menuju DP di periode 2024. Kalau itu ya, oke lah. Ya, sebenarnya mungkin saya tidak spesial ke diri saya, tapi saya pesannya ke semua calon anggota dewan penilai ya. Jadi kalau menjadi anggota dewan penilai, utamakan prinsip praduga tak bersalah. Karena siapapun teman kita harus asas praduga tidak bersalah. Mungkin berbeda dengan anggota dewan penguji USP ya, itu kan asumsinya praduga bersalah. Iya. Praduga bersalah sampai tidak bersalah. Iya. Kalau dewan penilai harusnya tidak bersalah dulu sampai terbukti bersalah. Nah, jadi mungkin saya nggak selamanya jadi anggota dewan penilai, mungkin juga besok tidak ada yang milih saya juga, tapi ke siapapun yang mau menjadi anggota dewan penilai, ya saya pesannya seperti itu. Ini privasi kita, sawah kita, kalau sawah kita rusak, ya imbasnya lama-lama ke kita sendiri juga gitu. Semua merasakan. Mari kita jaga. Itu aja, Pak. Oke, baik. Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Dan masyarakat penilai, pastikan diri Anda untuk hadir pada tanggal 10 sampai dengan 12 September 2024. Dan Anda yang sudah punya hak pilih, jangan lupa pilih Dewan Penilai yang sudah Anda tonton hari ini. Saya Talo beserta seluruh rekan yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Salam penilai.